Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade Belajar Fisika Mudah. Mudah-mudahan Pemade juga dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat dan belajar dalam rangka meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini Pemade ingin melanjutkan pembahasan radiasi benda hitam, perhati khusus untuk hipotesa de Broglie dan ketidakpastian Heisenberg. Selamat menyimak penjelasan. Adik-adik lihat hipotesa de Broglie sebelumnya telah dipelajari yuk, foton memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel. Maka menurut de Broglie, seluruh materi memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel. Panjang gelombang de Broglie untuk partikel itu dituliskan di atas hitam lambda sama dengan H per P sama dengan H per MP. Di mana lambda itu panjang gelombang partikel, H tetapan Planck, M massa partikel, P kecepatan partikel. Jadi menurut de Broglie seperti elektron yang diperkuat pada tegangan tinggi, maka dia berkelakuan seperti gelombang. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik-adik kita lihat contoh berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang panjang gelombang de Broglie. Sebuah elektron dipercepat pada akselerator yang menggunakan tegangan 10 giga elektron volt. Berapakah panjang gelombang elektron pada alat pemercepat tersebut? Diketahui M elektron 9,11 per menit ke 1 kg, E 1,6 per menit ke 19 kg, P tegangan 10 giga elektron volt, 90 pangkat 10 elektron volt, H 6,6 per menit ke 1 34 joules. Ditanyakan lambdanya berapa? Jawab yang kiri bawah. EK sama dengan setengah MP kuadrat, sama-sama kiri dan kanan kalikan M, sehingga 2M EK sama dengan MP kuadrat. Sehingga MP sama dengan akar 2M EK. Ingat, kalau elektron dipercepat pada tegangan tinggi, EK sama dengan E kali P. Sehingga, lihat yang kanan, lambda sama dengan A per MP, masukkan, yang kiri substitusi ke kanan, lambda sama dengan H per akar 2MEP. Masukkan angkanya. Lambda sama dengan 6,634 per akar 2 kali 911 kali 10 pangkat min 31 kali 1,6 19 kali 10 pangkat 10. Ketemulah panjang gelombang de Broglie-nya 1,22 10 pangkat min 14 meter. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lihat contoh yang lain. Tentukan panjang gelombang de Broglie untuk A sebuah elektron massa 9,1 sampai 1 kg yang bergerak dengan kecepatan 10,6 meter per sekon. Dan B sebuah bola bisbol massa 0,15 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi diketahui massa elektron 9,1 sampai 1 kg, P-nya 6,6 meter per sekon, sedangkan massa bisbol 0,15 kg, P-nya 20 meter per sekon. Ditanyakan panjang gelombang untuk elektron, panjang gelombang untuk bisbol. Jawab nomor A. Untuk elektron, lambda sama dengan H per MP. Masukkan massa elektron 6,626,34 joules per 9,11 10 kali 1 kali 6 kali 10 6. Ketemu 0,12 pangkat min 9 meter atau 0,12 nanometer. B untuk bisbol, masukkan massa dan kecepatan bisbol. Lambda sama dengan H per MP 6,626,34 per 0,15 kali 20 sama dengan 2,09 10 pangkat min 35 meter. Jadi udah tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg memberikan batasan pada pengetahuan kita tentang perilaku suatu partikel. Sebelumnya telah kita pelajari yaitu pada hipotesa de Broglie partikel berkelakuan seperti gelombang. Lihat gambar yang kanan atas, kalau elektron berkecepatan tinggi melewati suatu isi, maka kalau dia bersifat sebagai gelombang, dia akan mengalami difraksi. Lihat gambar sana, dia akan menyimpang sejauh delta Y dalam arah sumbu Y. Ingat, di sini momentum sebenarnya dalam 3 dimensi pada sumbu X, Y, dan Z, tapi dalam ini dibatasi hanya pada sumbu Y saja.
Nah, menurut ketidakpastian Heisenberg, maka menurut ketidakpastian antara posisi dan momentum itu saling berhubungan. Lihat yang kiri atas, delta PY kali delta Y lebih besar sama dengan H per 4pi. Dengan delta Y, ketidakpastian posisi partikel sepanjang arah Y, satuan cm. Delta PY, ketidakpastian komponen momentum linear partikel pada sumber Y, satuannya kilogram meter per sekon. Sedangkan ketidakpastian untuk energi dan waktu itu saling berhubungan. Menurut ketidakpastian Heisenberg, lihat yang rumus bawah, energi dan waktu, delta E kali delta T lebih besar sama dengan H per 4pi. Di mana delta E ketidakpastian energi suatu partikel ketika partikel tersebut berada dalam keadaan tertentu, satuan joule. Delta T yaitu interval waktu selama partikel berada dalam keadaan tersebut, satuan sekon. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang ketidakpastian Heisenberg. Asumsikan posisi suatu benda diketahui dengan tepat sehingga ketidakpastian pada benda tersebut posisinya hanya 1,5 11 meter. Tentukan ketidakpastian minimum momentum benda tersebut. Tentukan minimum yang sesuai pada kelajuan benda tersebut, khusus ketika bendanya B yaitu elektron, C bola pingpong massa 2,2 10,3 kg, H 6,63 10,34 kiloston. Diketahui delta Y sama dengan 1,5 10,11 meter, H 6,63 10,34 kiloston. Ditanya A delta PY berapa, B delta PY berapa untuk elektron, C delta PY berapa untuk bola pingpong. Jawab dari rumus sebelumnya, delta PY kali delta Y sama dengan H per 4pi. Masukkan angkanya. Delta PY bari H per 4pi delta Y. Masukkan angkanya 6,63 10 pangkat min 34 per 4 kali 3,14 kali 1,5 10 min 11 meter, kemudian 3,5 kali 10 pangkat min 24 kg meter per sekon. Ingat, momentum massa kali kecepatan, sehingga nomor B, kanan bawah, delta PY untuk elektron berarti delta PY per massa elektron sama dengan 3,5 10 pangkat min 24 per 9,1 10 min 31, ketemulah 3,8 10 pangkat 6 meter per sekon. Nomor C untuk bola pingpong, delta PY sama dengan delta PY per M, masuk bola pingpongnya, sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 24 per 2,2 10 pangkat min 3 kg. Ketemulah dia 1,6 10 pangkat min 21 meter per sekon. Jadi adik, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Mari adik lanjutkan contoh soal yang lain. Misalkan masa hidup suatu atom dalam keadaan tereksitasi 3 kali 10⁻³ sekon, berapa ketidakpastian minimum energinya dalam elektron volt. Diketahui delta T-nya 3 kali 10⁻³ sekon, H 6,626 10⁻³ Joule sekon. Ditanya delta E-nya berapa? Jawab, waktu energi, ingat berdasarkan ketidakpastian Heisenberg, delta E kali delta T lebih besar sama dengan H per 4pi. Maksudnya kan 6,626 10⁻³ per 4 kali 3,14 sama dengan 5,28 kali 10⁻³ Joule sekon, sehingga delta E-nya lebih besar sama dengan 5,28 10⁻³ per 3 kali 10⁻³ 3. Nah, karena diminta dalam bentuk EP, maka dibagi 1,6 10⁻19 kg. Ketemulah delta E-nya yaitu 1,76 10⁻32 dibagi 1,6 10⁻19 EP Joule sama dengan 1,1 10 pangkat min 13 elektron volt. Jadi videonya tidak sulit. Mari kita simak contoh yang lain. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh yang lain. Sebuah elektron dalam suatu molekul bergerak dengan kecepatan per meter per sekon. Berapa ketidakpastian posisinya jika massa sebuah elektron 9,1 10 pangkat min 31 kg. Diketahui Pi 40 meter per sekon, M 9,1 10 pangkat 31 kg, H 6,626 10 pangkat min 34 kg sekon. Ditanyakan delta E atau delta X. Kita anggap ke arah sumbu X sehingga ditanya delta X-nya berapa. Jawab, ingat momentum P sama dengan M kali Pi. Ingat yang
Kiri bawah, delta P sama dengan 9,1931 kali 40 sama dengan 364, 10 min 31 kg meter per sekon. Sehingga delta P-nya 364, 10 min 31 kg meter per sekon. Ingat rumus sebelumnya untuk kepastian Heisenberg antara momentum dan posisi delta X, delta Px lebih besar sama dengan H per 4 I. Sehingga delta X sama dengan I besar H per 4 I kali delta P. Delta X, itu angkanya besar atau sama dengan 6,62634 per 4 kali 3,14 kali 364 10 pangkat min 3 per 1. Ketemulah dia 1,44 meter. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Itu yang bisa saya berikan tentang hipotesa de Broglie dan kepastian Heisenberg. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.